Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat kepada yang hadir pada saat hari ini. Sambil saya ingin perkenalkan yang di sebelah kanan saya, Dr. Gigi Usman, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kemudian di sebelah beliau Ibu Emi, ini Ketua PP Ikatan Bidan Indonesia. Sebelah kiri saya Pak Harif Fadilah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Kemudian sebelahnya Pak Novendri, beliau Ketua Ikatan Apoteker Indonesia. Nanti juga satu lagi yang akan hadir adalah Bapak Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesehatan kepada kita semua sehingga hadir pada forum siang hari ini dalam rangka siaran pers dari Sekber 5 Organisasi Profesi Kesehatan dari PPID, PDGI, IAI, PPNI, TIB yang juga bersama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, baik yang hadir di offline maupun yang online, termasuk juga para pimpinan, para anggota dari 5 organisasi profesi yang juga hadir baik secara offline maupun online. Ini adalah forum bersama yang sebenarnya kita sudah punya ya, sudah berapa tahun yang lalu, cuman ini kita aktifkan kembali ya. Dan kita sebenarnya kemarin pada saat pandemi COVID pun juga kita sudah mengaktifkan koordinasi berkaitan dengan penanganan pandemi COVID, yaitu Sekretariat Bersama Organisasi Profesi Kesehatan. Saat ini memang yang hadir adalah 5 organisasi profesi kesehatan, tapi di dalam meningkatkan sekaligus sebagai forum untuk kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan kesehatan, nanti kita juga akan libatkan organisasi profesi kesehatan yang lain yang selama ini sudah juga sering berkomunikasi dengan kita semuanya. Tujuannya tak lain dan tak bukan ya, pada siang hari ini tentunya kita ingin menyampaikan bahwa kita mengaktifkan kembali Sekber Organisasi Profesi Kesehatan dari 5 OP ini juga nanti bersama dengan OP-OP kesehatan yang lain. Pada kesempatan siang hari ini perlu kami sampaikan khususnya pada teman-teman media ada beberapa hal, yaitu kita akan menyampaikan siaran pers pernyataan sikap terhadap rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Nanti di dalam draft ini yang juga nanti akan kita sampaikan ke teman-teman media, ada hal-hal yang sangat penting untuk kita sampaikan dan menjadi urgensi untuk kita sampaikan, karena kepentingan kita di dalam organisasi profesi kesehatan selalu mengedepankan kepentingan keselamatan pasien dan juga kepentingan masyarakat. Karena seperti yang selalu disampaikan juga oleh Presiden bahwa salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu sebagai dasar, dan juga perlu hal yang kita ingin sampaikan bahwa kepentingan terhadap RUU Kesehatan ini tentunya adalah hal-hal yang nanti kita tulis dalam satu draft ini. Izin saya akan membacakan atas nama 5 OP yang lain. Draft siaran pers pernyataan sikap terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law. Kesehatan merupakan hak setiap warga negara, menjadi hak universal di dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan hak yang dilindungi serta diamanahkan oleh Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 pasal 28H ayat 1 yang menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan hak warga negara atas kesehatan diamanahkan kepada negara
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 pasal 34 ayat 3 yang menyebutkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Silakan Pak tulis. Gitu, Pak. Saya lanjutkan. Negara dalam hal ini pemerintah menjadi pemerintah menjadi aktor utama dalam menjalankan tanggung jawab ini. Namun di dalam perubahan paradigma government menjadi governance, maka pemerintah memerlukan aktor lain, yaitu pemangku kebijakan lain atau stakeholder dan masyarakat. Dalam konsep governance menitik beratkan pada perimbangan peran-peran stakeholder dalam lahirnya kebijakan publik. Situasi pandemi COVID telah memberikan pelajaran dan peringatan kepada semua pihak bahwa permasalahan kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Kolaborasi dan sinergitas semua pemangku kesehatan harus dikedepankan untuk memperbaiki sistem kesehatan saat ini dan di masa depan. Sehubungan dengan penetapan program legislasi nasional prolegnas prioritas oleh DPR RI, di mana salah satu rancangan undang-undang RUU yang menjadi agenda pembahasan adalah RUU Kesehatan dengan metodologi Omnibus Law, kami organisasi kesehatan yang telah diakui dan menjalankan fungsi serta peran berdasarkan amanah di beberapa undang-undang lex spesialis di bidang kesehatan, antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, serta organisasi yang mewakili lembaga konsumen menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan kesehatan harus mengedepankan jaminan hak kesehatan terhadap masyarakat. Dalam menjamin praktek dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, harus dipastikan kompetensi dan kewenangannya agar keselamatan pasien dapat tetap dijaga. Keberadaan organisasi profesi beserta seluruh perangkatnya yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kompetensi profesi kesehatan seharusnya tetap dilibatkan oleh pemerintah dalam merekomendasikan praktek keprofesian di suatu wilayah. Yang kedua, hal paling urgent yang saat ini harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem kesehatan yang secara komprehensif berawal dari pendidikan hingga pelayanan. Sekian banyak tantangan seperti persoalan penyakit yang belum tuntas diatasi, misalnya TBC, gizi buruk, kematian ibu anak, kesehatan ibu dan anak, penyakit-penyakit triple burden yang memerlukan pembiayaan besar, pembiayaan kesehatan melalui sistem JKN, dan pengelolaan data kesehatan di era kemajuan teknologi serta rentannya kejahatan cyber haruslah dihadapi dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat. Yang ketiga, pada 2016 WHO menerbitkan dokumen Global Strategy on Human Resource for Health Workforce 2030 sebagai acuan bagi pembuat kebijakan negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan tenaga kesehatan. Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam dokumen ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga pemberi kerja, asosiasi profesi, institusi pendidikan, hingga masyarakat sipil. Hal ini sejalan dengan prinsip governance di mana pemerintah melibatkan secara aktif pemangku kebijakan lain. Isu pemerataan dan kesejahteraan tenaga kesehatan haruslah menjadi prioritas saat ini. Nomor keempat, dari data yang kami peroleh di halaman DPR RI dengan link website https www.dpr.go.id /dokakd dokumen balik SK Prolegnas RUU Prioritas tahun 2022 dan sesuai dengan lampiran surat keputusan DPR RI nomor 8 DPR RI /2/2021-2022 bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law tidak ada dalam daftar tersebut. RUU ini baru termuat dalam berita Balik DPR bahas daftar usulan prioritas Prolegnas tahun 2020, Prolegnas Prioritas 2023 pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan link yang terlampir yang merupakan RUU usulan DPR. Lalu kami mendapatkan informasi RUU ini juga telah ditetapkan oleh Balik dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022.
pada tanggal 21 September tahun 2022 tertulis bahwa RUU ini dalam prolegnas perubahan ketiga tahun 2020-2024 tentang sistem kesehatan nasional. Dalam penelusuran kami, RUU Sistem Kesehatan Nasional diusulkan pada 17 Desember 2019, namun terkait draft naskah akademik maupun RUU-nya belum pernah kami dapati. Yang kelima, demi mengedepankan kepentingan masyarakat dan keselamatan pasien yang lebih luas, kami, organisasi profesi kesehatan, bersepakat dalam pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law ini tidak menghapuskan undang-undang yang mengatur tentang profesi kesehatan yang ada dan mendorong penguatan undang-undang profesi kesehatan yang lainnya juga, dan mendesak agar pemerintah maupun DPR lebih aktif melibatkan organisasi profesi kesehatan dan unsur masyarakat lainnya dalam memperbaiki sistem kesehatan untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat atas dasar pertimbangan di bawah ini. Pertama, pengaturan Omnibus Law harus mengacu pada kepentingan masyarakat. Penataan di bidang kesehatan agar tidak mengubah yang sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga, mengharapkan adanya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan Omnibus Law di bidang kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan dan kebijaksanaan kepada kita semua. Amin. Yang dari OP Kesehatan, yang dalam hal ini dari PPID, PPPDGI, PPPPNI, PPIB, dan PPIAI bersama juga dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dari pimpinan 5 OP mungkin ada beberapa hal yang ingin ditambahkan dan memperkuat dari draft. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, teman-teman sekalian, organisasi profesi, 5 organisasi profesi besar di depan ini. Saya dari PPPDGI menyampaikan bahwa satu yang paling penting dalam state ini adalah kami OP selalu bersedia untuk bekerja sama, dilibatkan dalam semua proses. Yang kedua, kami di OP merasakan bahwa perjalanan dan implementasi undang-undang terkait dengan peran OP selama ini sudah berjalan dengan sangat baik. Kalaupun ada riak-riak, rasanya kok masih bisa kita terima, dan masyarakat kesehatan terutama dari kami dari PDGI berjalan semua dengan baik. Insya Allah kita mensupport pemerintah negara di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang semakin baik ke depan. Mungkin itu dari saya. Intinya adalah kami siap dan selama ini sudah berjalan dengan baik. Insya Allah juga di semua OP yang lain mengalami hal yang sama dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emin Dujasmi dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Pak Adib maupun oleh Pak Usman itu adalah hasil dari kesepakatan kita, dan berkaitan dengan isu yang kita angkat pada hari ini, kita melihat selama kebidanan ini sudah memiliki undang-undang, justru arahnya lebih baik, lebih tegas, dan lebih bisa menata keprofesian, karena di dalam undang-undang mengatur semua unsur yang berkaitan dengan profesi, mulai dari pendidikan sampai ke pelayanan, bahkan ke pembinaan dan pengawasan. Nah, kami dari kelompok kebidanan dari profesi bidan ini sedang menata dengan semangat-semangatnya, ya, karena undang-undang kebidanan memang masih baru tahun 2019 dan sudah mendapatkan beberapa turunan untuk kebijakan-kebijakan operasional dari undang-undang tersebut. Dan sekarang penataan organisasi profesi bidan ini sudah sangat memadai, sangat baik, bahkan membantu anggota-anggota yang sudah memudahkan mereka dalam setiap pengurusan yang berkaitan dengan profesinya. Dengan berbagai pengembangan aplikasi-aplikasi, ini juga
upaya kita untuk bisa bersama-sama dengan anggota, kita memfasilitasi mereka. Jadi memang kami dalam konteks ini berharap agar apa yang sudah settle sekarang dan sedang dalam tahap penyempurnaan itu perlu didukung. Ya, kami mengharapkan dukungan untuk penguatan, penyempurnaan, penata laksanaan atau tata kelola dari profesi bidan sendiri. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Fadilah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum PBID terkait dengan rilis yang kita sampaikan. Itu merupakan satu pernyataan sikap bersama, dan sikap bersama ini juga tentu kami sudah share sedemikian rupa dengan anggota-anggota kami di lapangan. Secara umum yang kami sampaikan adalah bagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Ibu Emi juga, bahwa undang-undang yang sudah ada established saat ini tentu memberi landasan yang kuat kepada pengembangan profesi masing-masing. Dan kalau kita lihat dari tujuan masing-masing undang-undang itu konsiderannya sama dari pasal 28H Undang-Undang Dasar 45, dan tujuannya sama, yaitu meningkatkan mutu para profesi kesehatan. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah memberi perlindungan kepada masyarakat. Yang keempat adalah memberi kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan. Jadi undang-undang profesi masing-masing itu sebenarnya sudah mempunyai tujuan yang mulia, ya, untuk khasanah pelayanan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu tidak ada urgensinya untuk dihapus begitu. Jadi oleh karena itu kami dari keperawatan khususnya masih sangat membutuhkan undang-undang keperawatan, ya, yang disahkan di 2014 yang lalu, sehingga itu menjadi landasan bagi pengembangan profesi perawat. Ditambah lagi dengan situasi hari ini, pemerintah dan swasta juga banyak sekali ingin berkompetisi di dalam kancah global dengan mengirim banyak perawat untuk mengisi pasar-pasar dunia. Tentu perawat-perawat Indonesia ini harus ditingkatkan kompetensinya, dikuatkan profesionalismenya. Nah, undang-undang itu sebenarnya sudah memberikan landasan yang kuat. Jadi oleh karenanya kami berharap untuk pembahasan RUU sistem kesehatan itu memberikan ruang agar tetap mempertahankan undang-undang yang telah ada, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan implementasinya sebenarnya. Nah, bagi kami organisasi profesi hari demi hari menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan baik oleh pemerintah dan masyarakat untuk memfasilitasi agar tenaga kesehatan kita ini makin profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para teman-teman Ketua OP, kemudian Pak Tulus, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat saya Ketua OP. Profesi apoteker itu termasuk telat mendapatkan undang-undang dalam melindungi praktek profesinya, dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan praktik kefarmasian kepada masyarakat. Sehingga kalau dokter gigi, bidan, dan perawat sudah lebih dahulu, kami sekarang sedang mengikuti teman-teman ini untuk bisa punya regulasi sendiri. Sehingga kalau sekarang ada draft atau ada penetapan untuk adanya undang-undang kesehatan Omnibus Law, di mana RUU kefarmasian alhamdulillah per tanggal 20 September kemarin juga masuk dalam
salah satu RUU yang menjadi prioritas, maka tentu harapan kami kedua rancangan undang-undang ini saling menguatkan dan juga kemudian menguatkan juga undang-undang yang sudah ada terkait profesi. Itu harapan kami. Jadi sejalan dengan itu kami juga sebagai organisasi profesi juga meningkatkan layanan kepada anggota kami, para apoteker. Saat ini ada 86.400 apoteker yang tercatat di aplikasi sistem informasi apoteker. Kami sudah melayani apoteker secara digital. Itu mengacu kepada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga harapan kami ini bisa sejalan, pelayanan pada anggota kami tingkatkan, kemudian nanti pemerintah bersama DPR membahas rancangan undang-undang kefarmasian yang sudah masuk dalam prolegnas prioritas, kemudian bersinergi dengan RUU kesehatan Omnibus Law yang saat ini juga masuk dalam prolegnas prioritas. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Adib dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi dari 5 organisasi profesi ini tentu saya bukan mewakili organisasi profesi ya, karena YLKI bukan organisasi profesi ya. Tapi setelah melihat paparan draft RUU dan segala macam, memang kami juga harus ikut bicara bahwa yang diagendakan di dalam RUU Kesehatan Omnibus Law itu memang klimaksnya kalau kita ikuti yang akan menjadi korban adalah pasien atau konsumen sebagai pasien. Nah, oleh karena itu ini kegelisahan yang bersama, dan oleh karena itu kami juga harus bersuara keras bahwa apa yang dicantumkan dalam RUU Kesehatan Omnibus Law itu menjadi sebuah kemunduran yang sangat, dan oleh karena itu harus ditolak, karena pada akhirnya yang akan menjadi korban kita semua. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang handal, yang baik, perlindungan pasien itu bukan serta-merta tanggung jawab pemerintah atau Kemenkes saja. Kemenkes tidak akan mampu kalau hanya berjalan sendiri, membutuhkan stakeholder yang lain yang kuat, dan dalamnya ada organisasi profesi. Nah, harusnya pemerintah berterima kasih dengan adanya organisasi profesi yang sudah punya peran sejarah yang sangat tinggi. Ya, siapa yang meragukan peran sejarah PPID dan organisasi profesi lainnya? Kok tiba-tiba karena mungkin ada konflik-konflik tertentu kemudian akan dihanguskan undang-undangnya, akan dihanguskan organisasi profesi dan segala macam. Jadi RUU Kesehatan Omnibus Law itu kalau kita lihat masyarakat demokratis, ini anti demokrasi ya. Jadi peran-peran civil society malah akan diambil oleh negara, dan itu yang kemudian justru tidak sejalan dengan upaya-upaya yang harus kita kedepankan, di mana adanya penguatan masyarakat sipil itu sendiri. Dan terakhir sekali lagi bahwa upaya pemberangusan undang-undang profesi yang sudah ada itu merupakan satu langkah mundur, dan itu menjadi ancaman yang sangat serius bagi perlindungan pasien di Indonesia. Dan ini juga akan menjadi bahan tertawaan internasional ya, sebuah negara memberangus peran organisasi masyarakat sipil, dalamnya ada organisasi profesi. Dengan tegas saya mendukung upaya ini, dan harus ditolak dengan upaya-upaya pemberangusan yang tidak demokratis ini dan anti perlindungan masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam hukum tertinggi. Kemudian kenapa kami semuanya ingin bahwa eksistensi daripada undang-undang profesi itu harus tetap dipertahankan, karena 4 dasar yang harus dipahami. Keberadaan dari undang-undang profesi itu yang pertama adalah melindungi masyarakat, keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan. Dan itu sudah jelas terbukti sampai saat ini, bahkan pada saat pandemi kemarin, bagaimana ya, dengan korban yang luar biasa juga dari kami semuanya. Maka ya, keberadaan dari profesi ini benar-benar dibutuhkan oleh negara. Kemudian yang kedua,
di dalam semua undang-undang profesi kesehatan ada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, memberikan kepastian hukum. 4 hal inilah yang menjadi satu dasar yang mungkin perlu di stressing, bahwa keberadaan eksistensi dalam undang-undang profesi kesehatan menjadi satu dasar yang sangat penting. Dan sekali lagi seperti yang tadi disampaikan, keberadaan undang-undang itu adalah membantu negara. Selama ini kita melakukan sebuah proses di internal organisasi profesi itu adalah dalam konteks membantu negara, melindungi masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami membuka ada tanya jawab, kami persilakan. Ini soal RUU kesehatan ini, dan ada beberapa yang di saya. Pertama, boleh dijelaskan nggak Pak, sebenarnya RUU kesehatan ini tuh isinya yang menjadi concern dari ini tuh seperti apa sih? Apakah dari organisasi profesi ini seperti apa sih? Apakah memang organisasi profesi ini tidak dilibatkan sama sekali dalam rancangan pembuatan undang-undangnya, atau ada hal-hal yang dihapuskan atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan sama Pak Tulus soal RUU kesehatan ini sebagai suatu kemunduran itu. Sebenarnya yang jadi concern besar ketika RUU kesehatan ini disahkan, itu seperti apa sih, Dok? Karena memang aku dari tadi bertanya-tanya nih, kayak organisasi profesi ini akhirnya mengambil sikap itu karena apa sih? Inti dari concern terbesar dari profesi ini tuh apa gitu? Terima kasih. Risiko-risiko atau dampak yang muncul ketika RUU kesehatan ini akhirnya di-approve dan menjadi undang-undang kesehatan gitu. Terima kasih. Selanjutnya belakang. Keselamatan pasien, ini Pak Tulus tadi bilang bahwa omnibus RUU ini nanti yang akan jadi korban adalah pasien. Mungkin bisa disebutkan secara rigid gitu kan, bagian mana saja sih yang akhirnya nanti ini akan merugikan pasien atau masyarakat gitu? Kayaknya hampir sama ya. Jadi sumber dan kemudian kenapa ada pernyataan sikap yang kami sampaikan, inilah yang kemudian menjadi satu esensi kenapa kita membuat sebuah pernyataan sikap dan siaran pers pada saat ini, karena kami mendapatkan informasi yang kemudian yang di poin 4, nanti di draft itu ada di poin 4, tiba-tiba muncul ada sebuah pembahasan ya, dan itu diinisiasi oleh Balik DPR berkaitan dengan undang-undang kesehatan ya, dalam kurung metodologinya Omnibus Law. Nah, sumber yang isi terkait dengan konten substansi memang sampai saat ini kita belum mendapatkan. Jadi naskah akademik maupun draft RUU-nya juga belum kami dapatkan. Tapi ada kekhawatiran dari kami yang perlu kami sampaikan, karena sumber-sumber yang nanti itu jangan sampai kemudian di dalam munculnya draft rancangan undang-undang, karena kalau kita bicara sudah ada pembahasan dan sudah masuk prolegnas, sudah pasti harusnya ada draftnya. Tapi kami dari OP sampai saat ini belum sebenarnya secara resmi mendapatkan draftnya. Artinya keterlibatan dari kami, bahkan juga keterlibatan dari masyarakat melalui JLKI juga belum dilibatkan terkait dengan baik itu draft maupun naskah akademiknya. Ini yang menjadi satu poin penting sebenarnya. Dan kenapa tadi kita stressing, termasuk Mas Tulus juga stressing, bahwa di dalam kaitannya dengan Omnibus Law jangan sampai menghapuskan ya, karena kalau Omnibus Law kan menggabungkan semua undang-undang. Nah, yang kita khawatirkan adalah penghapusan undang-undang yang sudah existing, terutama yang berkaitan dengan profesi kesehatan tadi. Dibatalkan pasal yang menghapus itu mungkin. Jadi secara resmi belum kita dapatkan, Mas Tulus. Maksudnya pasal yang tadi ada bahwa undang-undang ini tidak akan di pasal peralihan itu bisa dibacakan itu. Nah itu yang secara resmi Mas Tulus memang kita belum dapatkan, itu baru informal selebaran-selebaran yang tentunya ini perlu untuk kemudian kita minta ada klarifikasi ya dari pihak-pihak yang punya kewenangan untuk secara resmi menyampaikan hal itu. Jadi nanti mungkin harapannya ya kita kemudian dalam kaitannya dengan rancangan undang-undang ini jangan sampai menghapus undang-undang yang sudah ada.
Itu yang paling poinnya yang paling penting itu. Karena sampai sekarang kita semuanya belum secara resmi pernah mendapatkan draft itu ya dari DPR terutama. Ya. Belum ada. Kalau aksesnya belum ada. Oh, jadi memang itu kita hanya mendapatkan informasi dari lamannya ini. Gitu loh. Sama sekali belum ada ya Pak? Belum ada. Prolegnas berarti sudah ada draft sebenarnya yang ada di pembahasan itu. Tapi secara resmi kita belum terlibat. Gitu loh. Belum dilibatkan itu. Ya, karena belum tahu karena belum dilibatkan. Tetapi yang tadi disampaikan Mas Tulus memang ada selebaran-selebaran yang sumbernya kita belum dapatkan, tapi ada kekhawatiran terkait dengan penghapusan undang-undang yang sudah existing tadi. Normalnya sih biasanya kalau masuk prolegnas sudah ada naskah akademik dan draftnya. Tapi kalau tidak ada, tidak dicantumkan, berarti kan bisa saja ini pembahasannya diam-diam. Nah, prioritas. Ya. Kalau itu yang terjadi kan kekhawatiran kita ada muatan-muatan lain, dan yang paling kita khawatir itu adalah namanya metode omnibus law. Ya, itu kan berarti menegasikan ya beberapa existing undang-undang, itu yang kita khawatirkan. Nah, contoh misalnya bidan baru 2 tahun nih undang-undangnya. Perawat baru 6 tahun ini. Sekarang mau establish PP permennya baru saja keluar. Kita juga sudah baru menata, mulai dari pendidikan, pelayanan, kehidupan profesinya sudah mulai ditata. Tahu-tahu dicabut. Itu kira-kira yang kami anggap menyetujui apa pernyataan Pak Tulus tadi, kemunduran atau bertolak belakang dengan tuntutan persaingan global tadi. Gitu. Ya, salah satu yang diupayakan untuk meningkatkan devisa negara, mengisi pasar-pasar kerja di berbagai negara. Nah, tentu ini harus dikuatkan. Nah, undang-undang keperawatan itu menjadi satu landasan utama. Begitu, Pak. Terima kasih. Dari pihak DPR belum ada bersurat ke OP untuk mengajak diskusi, belum ada ya? Belum ada. Apakah dari OP sempat bersurat juga untuk berinisiatif, mari kita berdiskusi? Ya, harapannya melalui teman-teman media bisa sampaikan sehingga kami bisa minta untuk kita diundang ya. Apakah itu sifatnya RDP terkait dengan ini. Karena jangan sampai seperti kekhawatiran yang disampaikan Mas Harif tadi, muncul dan keluar undang-undang yang kemudian tidak melibatkan OP, apalagi sampai menghilangkan undang-undang yang sudah berjalan dengan baik selama ini terkait dengan profesi kesehatan. Kami ini ada proses yang tadi disampaikan oleh dari teman-teman IAI. Jangan sampai nanti kemudian ini ada proses apa yang sudah diproses. Ini berarti juga nanti akannya berhenti juga. Gitu. Jadi kepentingan kita adalah tidak ada penghapusan dan penguatan terhadap undang-undang profesi kesehatan lainnya. Dari detik.com juga, mungkin izin minta tambahan penjelasannya lagi, Dok. Mungkin boleh dijabarkan sebenarnya seharusnya prosedurnya seperti apa ya, Dok? Apakah ini memang satu hal yang baru bahwa organisasi profesi tidak dilibatkan, atau bagaimana? Mungkin ada penjabaran seharusnya prosedurnya seperti apa? Kemudian terkait dampak atau risiko dari ketidakterlibatan organisasi profesi dalam prolegnas prioritas ini, kalau tadi kan sudah dijawab bahwa efeknya mungkin ke apa yang sudah ditata, misalnya dalam keperawatan kemudian harus berubah, kemudian memicu kemunduran. Tapi kalau dampaknya kepada masyarakat langsung, mungkin ada penjabarannya seperti apa contohnya ya, Dok ya? Karena tadi juga saya memahami bahwa sebenarnya di highlight adalah konsumen atau pasien sebagai yang keselamatannya harus diutamakan. Kami tidak bisa menjawab secara detail ya. Yang lebih paham seharusnya DPR ya. Jadi proses penyusunan undang-undang tentunya ada aturan ya. Dan pada saat itu muncul sekarang sudah menjadi prolegnas prioritas ya. Berarti kan seharusnya sudah ada proses yang dilakukannya. Nah, kami melihat bahwa itu belum pernah ada sosialisasi ataupun meminta pendapat dari kami ya. Dan ini saya kira kita tidak melihat proses yang di internal pembentukan undang-undang. Tapi pada saat ini muncul ada kekhawatiran kami. Jadi poinnya adalah ini muncul tanpa melibatkan kami, sehingga kekhawatiran kami ini adalah sekali lagi undang-undang yang sudah berjalan dengan baik ini yang dibuat membantu pemerintah untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan yang berkualitas dan kemudian juga keselamatan pasien yang dikedepankan, maka jangan sampai nanti undang-undang Omnibus Law ini menghapuskan undang-undang yang sudah eksisten ini tadi. Nah, proses yang di internal tadi ya kita tidak terlalu paham ya, karena yang lebih paham seharusnya dari DPR. Tapi pada saat itu muncul prolegnas, nah ini yang kita khawatiran kita. Terima kasih. Saya kira kalau terkait RUU yang sedang kita bahas ini, menurut saya mempunyai minimal 2 cacat ya, cacat proses dan artinya cacat proses dan prosedur dan cacat substansinya. Nah, kalau cacat proses mungkin bisa diperbaiki karena memang kita juga punya undang-undang tentang pembuatan cara pembuatan undang-undang, itu lebih prosedur. Tapi kita lihat substansinya juga yang lebih krusial adalah soal substansinya yang cacat. Jadi saya kira idenya pun cacat, ini yang harus kita tolak, bukan hanya proses tapi ide untuk memberangus undang-undang sektoral, undang-undang profesi ya, dan juga organisasi profesi ya. Jadi saya kira ide ini harus dihentikan dan kemudian merujuk kepada undang-undang yang sudah saja. Kalaupun ada pasal-pasal yang harus diamandemen ataupun direvisi ya oke, karena sebuah undang-undang itu kan tentu ada kelemahan dan kekurangannya. Tapi ibarat menangkap tikus ya tikusnya aja dibunuh, jangan lumbungnya dibakar. Ya, ini kalau lumbungnya dibakar ini masalahnya di situ. Jadi bukan hanya soal prosedur ya, kalau prosedur sudah diatur dalam undang-undang tentang cara pembuatan undang-undang, ada partisipasi publik dan segala macam. Tapi ini adalah substansinya. Jadi kalau kita bicara hukum, ada proses hukumnya, ada content of law-nya. Jadi content of law-nya juga ini masalah gitu kalau kemudian dilanjutkan gitu. Jadi yang harus kita tolak adalah bukan hanya prosedur, tapi juga ide ini harus kita tolak untuk dihentikan. Saya kira itu mungkin. Munculnya undang-undang dulu praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan, undang-undang tenaga kesehatan adalah dalam fungsinya untuk melindungi masyarakat. Karena di dalam isinya itu ada yang namanya proses pembinaan, proses yang berkaitan dengan kompetensi, proses yang berkaitan dengan kepastian hukum, termasuk tata kelola pelayanan. Sehingga pada saat kemudian undang-undang yang tadi sudah berjalan dengan baik, dengan fungsi-fungsi tadi dihapuskan, nah maka ini yang kekhawatiran kita. Jadi yang menjadi kekhawatiran kami itu adalah sekali lagi keselamatan pasien, keselamatan masyarakat. Itu karena selama ini kita sudah berjalan, semuanya sudah berjalan dengan baik. Sehingga bicara terkait dengan Omnibus Law, maka ini adalah bagaimana kalau yang hal-hal seperti ini tidak dilakukan penghapusan untuk undang-undang profesi yang sudah existing dan malah harusnya memperkuat undang-undang profesi tenaga kesehatan yang lain. IDI dan juga dari teman-teman Persatuan Profesi Kedokteran gitu ya, terlibat juga seperti dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 atau 36 Tahun 2014, ada tentang kesehatan dan juga tenaga kesehatan. Apakah terlibat begitu, dan sebenarnya seberapa peranan besar untuk di dalam prolegnas itu untuk melibatkan dari ikatan profesi itu seperti apa sih sebenarnya? Terima kasih. Undang praktek kedokteran dan semuanya tadi melibatkan semua organisasi profesinya. Jadi kalau berkaitan dengan praktek kedokteran, IDI, PDGI ikut terlibat. Ya, pada saat 2003-2004 itu. Kemudian demikian juga undang-undang keperawatan. Begitu juga dengan undang-undang kebidanan. Dan saat ini proses yang juga sudah dilakukan juga oleh teman-teman dari apoteker untuk undang-undang kefarmasian. Jadi setiap munculan undang-undang, terutama yang berkaitan juga dengan undang-undang kesehatan, maka ada fungsi stakeholder yang harus dilibatkan. Seperti yang tadi disampaikan di dalam paragraf pertama tadi, bahwa negara membutuhkan aktor lain, yaitu stakeholdernya ini, merugikan kepentingan daripada masyarakat. Karena sudah ada undang-undang sistem, artinya kita mendorong sekarang pemerintah dan regulasi dan DPR untuk berkaitan dengan peningkatan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan di masyarakat.
apa yang sudah berjalan saat ini pertengahan baik, mari kita bicara untuk hal yang lebih baik ke depan. Ya, teman-teman sekalian, kalau tadi melihat kronologisnya, munculnya usulan RUU Omnibus Law Kesehatan itu di bulan Agustus tanggal 29. Kalau melihat tadi disinggung oleh Pak Tulus, prosedurnya ketika sudah muncul usulan harusnya sudah melibatkan atau mengumumkan draft naskah akademik dan RUU untuk mendapatkan masukan sebelum itu ditetapkan di prolegnas prioritas tahunan. Namun kalau melihat jalannya tadi, Agustus muncul usulan, tapi di September tanggal 21 sudah ada penetapan, dan OPOP sama sekali belum mengetahui mana draft naskah akademik dan RUU. Nah, kalau melihat catatan yang dimunculkan RUU Kesehatan dalam kurung Omnibus Law, bahkan ada catatan tambahan ya Pak Usman ya, ini adalah RUU Sistem Kesehatan Nasional yang juga kami belum pernah melihat rancangan undang-undangan dan naskah akademiknya. Teman-teman media, tidak ada lagi. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, kepada Ketua-Ketua OP, Dr. Usman, kemudian Bu Emi, Mas Harif, juga Mas Novendri, dan juga Mas Tulus dari Yayasan Lembaga Konsumen. Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman media yang selalu mensupport kepada kami, kepada OP Kesehatan, dan mudah-mudahan sekali lagi perjuangan dari OP ini tidak terlepas juga dengan kemarin yang pandemi bagaimana luar biasanya, dan mohon ini juga bisa mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Terima kasih, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.